kita sudah masuk ke bab tentang yang diucapkan Rasulullah SAW sebelum makan dan setelah beliau makan. Baru satu hadis kita baca, kita ulang kembali hadis yang kemarin. Bahwasanya ada hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya. Hadis pertama kemarin yaitu bahwasanya Abu Ayyub berkata, kami pernah kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari kami berada di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menghidangkan makanan kepada kami, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah menghidangkan makanan kepada para sahabat. Kemudian Abu Ayyub melanjutkan ceritanya, falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna. Maka aku belum pernah melihat makanan yang lebih berkah daripada makanan ini ketika di awal makan. Wala aqalla barakatan fi akhirih. Dan tetapi aku melihat sedikitnya berkah di akhir makan. Qulna ya Rasulullah kaifa hadza? Kenapa ini ya Rasulullah? Bertanya para sahabat kepada Rasulullah, apa kok mereka ya Rasulullah? Apa maksudnya sedikit berkah dengan banyak berkah itu? Banyak berkah makanan itu sedikit tapi lamu habisnya gitu. Lamu habisnya dan lamu kanyangnya gitu. Sedangkan sedikit berkah mungkin banyak makanan tersebut yang kita makan tapi kok ndak terasa lama, ndak terasa atau sabanta kanyangnya gitu, atau capek habisnya makanan tersebut. Itu yang dimaksud oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, qala inna dzakarna smallah hina akalna. Sesungguhnya kita membaca bismillah ketika kita makan. Di awal makan tadi kita membaca bismillah gitu. Summa qa'ada man akala wa lam yusammillahi ta'ala. Kemudian tiba-tiba ada orang yang duduk. Tiba-tiba ada sahabat yang lain. Ada seorang tiba-tiba ikut makan bersama dengan Rasulullah bersama para sahabat. Fa akala ma'ahu asy-syaitan. Dan orang tersebut hendak membaca bismillah. Maka makanlah bersamanya. Siapa yang makan? Syaitan. Maka syaitan ikut makan bersama para sahabat tersebut gitu. Maka sedikitlah jadinya keberkahan ketika makan gitu. Maka dari hadis ini Bapak dan Ibu semuanya, maka sebelum makan adabnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin ribalin yuhtammu bihi syar'an. Setiap urusan yang dianggap penting di dalam agama, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputus gitu. Apa yang terputus? Yang dimaksud putus di situ adalah qalilu al-barakah, sedikitnya berkah ketika kita makan, sedikitnya berkah makanan yang kita makan tersebut gitu. Maka sudah seyogianya bagi kita ketika kita makan, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang penting, yang baik menurut agama, maka mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka insyaallah ada keberkahan, banyak keberkahan yang kita dapatkan ketika kita membaca bismillah di awal kita melakukan perbuatan kita. Seperti itu juga misalnya ketika mengarang kitab, mengarang buku. Para ulama itu Masya Allah luar biasa keberkahan ilmunya gitu. Seperti kitab yang kita baca ini hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini lahir tahun 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Kinilah para Hijriah Bapak Ibu. Lah 1000 sampai 100 sampai 15.
Artinya lah ala labiah dari sabaleh abad yang lalu beliau mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab ini, tapi karangan beliau masih dipelajari sampai kini, masih kita pelajari gitu, masih dipelajari oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan ketika menjalani hidup di dunia ini. Seperti itulah berkahnya gitu. Setiap diajarkan kepada orang lain, maka itu mengalir kepada Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Maka pelajaran yang paling penting kita ambil dari sini adalah sebelum kita memulai perbuatan yang dianggap baik dalam agama, termasuk makan, termasuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga kita, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan itu semuanya. Hadis yang berikutnya kita baca, hadis yang kedua. Haddatsana Yahya ibnu Musa, haddatsana Abu Daud, haddatsana Hisham ad-Dastawai an Budailin al-Uqaili an Abdullah ibni Ubaid ibni Umar an Ummi Kulthum an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata. Apa kata Sayyidah Aisyah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallaha ta'ala ala ta'amihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, fanasiya an yadhkurallaha ta'ala ala ta'ami, maka lupa dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika makan, ketika awal makan. Falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah pada awal dan pada akhir. Artinya lupa baca bismillah di awal, maka disuruh dari Rasulullah untuk membaca bismillah awalahu wa akhirahu gitu. Selagi ulun selesai makan, maka masih disuruh membaca bismillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah awalahu wa akhirahu. Hadis berikutnya Bapak-bapak dan Ibu semuanya, hadis ketiga. Haddatsana Abdullah ibnu Sabbah Al-Hashimi Al-Basri, haddatsana Abdul A'la an Ma'mar an Hisham ibni Urwah an abihi an Umar ibni Abi Salamah. Jadi hadis ini dari Umar bin Abi Salamah. Siapa itu Umar bin Abi Salamah? Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ini adalah anak dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar ini ayahnya bukan Rasulullah, tetapi ayahnya adalah Abi Salamah. Jadi sebelum Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah dulu menikah dengan Abi Salamah, maka anaknya bernama Umar. Jadi hadis ini datang dari Umar bin Abi Salamah. Annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Sesungguhnya dia dakhala ala Rasulillah, berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu ta'amun, dan di sisi Rasulullah ada makanan. Faqala, maka Rasulullah berkata, udnu ya bunai, mendekatlah wahai anakku, mendekatlah wahai anakku. Fasammillaha ta'ala, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Ada 3 nasihat atau perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah. Dan ini mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita
ketika kita tidak mengajarkannya, sehingga ketika dia makan bersama orang lain, maka dia mudah menjambau yang jauh gitu. Padahal nasihat Rasulullah adalah makanlah yang terdekat kepadamu gitu. Nah, itulah di antara adabnya. Yang pertama adalah fasamillah. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanlah dengan tangan kanan. Ada yang tangan kirinya kuat misalnya, lebih kuat daripada yang kanan, maka diajari yang kanan supaya bisanya makan dengan yang kanan gitu. Beraja seketek gitu. Yang terakhir adalah wakul mimma yalik, makanlah apa yang ada di sekitarmu, apa yang ada di dekatmu gitu. Jangan sampai mambiak nan jauh gitu. Kalaupun pengen nan jauh itu minta izin ke orang dulu gitu. Artinya tolong ambian gitu kan, jangan sampai menjangkau terlalu jauh dari tempat duduk awak. Seperti itulah detailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab-adab, termasuk adab ketika kita makan bersama orang lain. Hadis berikutnya Bapak dan Ibu. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hashim an Ismail ibn Riyah an abihi Riyah bin Abidah an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min ta'amihi, apabila beliau selesai makan, qala, beliau berkata, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, atau wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepada kami dan telah memberikan minum kepada kami dan telah menjadikan kami orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim. Itulah doa Rasulullah setelah makan. Alhamdulillah, ini semua sudah kita pelajari, sudah diajarkan kepada kita dari kecil. Bako ndak ada doa sebelum makan Ustaz gitu. Di kitab ini memang tidak dibuat oleh Imam Tirmizi doa sebelum makan. Apa doa sebelum makan Bapak dan Ibu saudara? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau beri rezeki kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, hindarkanlah kami dari siksaan api neraka. Itu adalah doa sebelum makan. Sekalipun hadis yang menunjukkan doa itu adalah hadis yang dhaif, tetapi bukan berarti itu kita tinggalkan. Karena ada sebagian orang, bapak-bapak dan ibu semuanya, mereka berkata ini hadisnya hadis dhaif, tidak boleh kita amalkan. Padahal menurut jumhur para ulama, menurut mayoritas para ulama, sekalipun hadisnya hadis sahih, tapi kalau untuk fadailul amal, untuk motivasi beramal, untuk semangat beribadah, itu boleh-boleh saja. Bahkan seandainya tidak ada hadis misalnya yang menunjukkan doa tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Salah enggak ketika Bapak berdoa begitu? Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah apa yang telah Engkau beri rezeki kepada kami. Wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Salah enggak kira-kira membaca itu? Seandainya enggak ada hadis gitu. Kan enggak salah Bapak berdoa. Karena Allah memang disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka dengan ini Bapak dan Ibu semuanya kita sampaikan, dan sampai ragu-ragu, karena ada sebagian orang yang mengatakan sebelum makan tuh enggak ada hadisnya kecuali bismillah. Enggak boleh dibaca selain bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tegaskan di sini, kita baca, kita memang disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ini hadis dhaif, tapi kalau untuk fadailul amal maka itu boleh kita lakukan gitu. Bahkan itu semakin baik untuk diri kita gitu. Jangan sampai anak-anak awak alah diajan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar sebelum makan gitu. Kok tiba-tiba ada orang yang aku bid'ah, enggak ada dari Rasulullah dah itu.
Padahal bukan seperti itu pemahamannya gitu. Karena hadis dhaif itu masih ada kemungkinan itu adalah hadis gitu. Yang sama sekali tidak hadis itu adalah hadis palsu, hadis maudhu' baru itu memang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis dhaif masih ada kemungkinan ini hadis dari Rasulullah atau ini bukan dari Rasulullah gitu. Tapi ada kemungkinan gitu. Kalau untuk fadhailul amal, untuk motivasi beribadah, kalau itu tidak salah, kalau itu bukan mengenai akidah gitu kan, bukan mengenai hukum-hukum, maka itu boleh kita lakukan gitu. Dan setelah makan apa hadisnya? Apa doanya? Doanya seperti yang kita baca tadi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itulah hadis yang keempat. Kita lanjutkan, insyaallah kita selesaikan hari ini. Hadis berikutnya an Abi Umamah, dari Abi Umamah qala, semoga Allah meridainya, dia berkata, apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi, ketika makanan sudah diangkat dari hadapan beliau, yaqulu, beliau berkata, artinya ketika beliau selesai makan, beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini doa yang lain Bapak dan Ibu semuanya. Segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak, thayyiban, yang baik, mubarakan fi, yang penuh berkah, ghaira muwadda'in, yang tidak terhingga, wala mustaghnan anhu rabbana, dan tidak pernah berhenti. Artinya pujian yang tidak pernah berhenti dan pujian yang selalu diperlukan oleh makhluknya. Jadi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada pujian kita sebenarnya. Tetapi yang butuh itu adalah kita. Dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sayang kepada kita, maka dia akan memberikan rahmat kepada kita semua. Nah, ini doanya yang lain Bapak dan Ibu, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiba mubarakan fi ghaira muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Ini doa yang lain. Tapi kalau hafal doa yang tadi saja misalnya, maka silahkan saja. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Yang penting itu adalah ketika kita makan, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Ketikalah sesudah makan, ingat pula kepada Allah dan bersyukur awak kepada Allah. Wak bersyukur tu wak puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, atau doa yang kedua yang telah kita sebutkan tadi. Hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'am, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan makanan, fi sittatin min ashabihi, bersama 6 orang sahabatnya. Faja'a a'rabiyun, maka datanglah seorang A'rabi, orang Badui Arab, fa'akalahu biluqmataini, lalu dia memakan makanan tersebut dengan 2 suapan. Hanya dengan 2 suapan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya 2 suapan tanpa baca bismillah, habis makanan itu langsung. Maka Rasulullah berkata, "Lau samma lakafakum." Seandainya dia membaca bismillah, kata Rasulullah, sungguh akan cukup untuk kalian. Cukup makanan tadi untuk kalian. Sekalipun makanan itu sedikit, akan cukup, akan terasa kenyang, akan berkah bagi kalian. Tapi karena dia tidak baca bismillah, maka capek habis makanan tersebut. Dek gara-gara ada seorang yang tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Hadis terakhir insyaallah hari ini an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, qala, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha." Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah itu sangat meridai hambanya yang makan ataupun minum, au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, makan atau minum kemudian dia memuji Allah atas makanan ataupun makanan itu, makanan ataupun minuman itu. Jadi Allah sangat-sangat ridho kepada hambanya yang memujinya sebelum makan dan sesudah makan. Ketika mendapati makanan atau ketika mendapati minuman, diingatnya Allah, dipujinya Allah, maka Allah sangat-sangat ridho. Kalaulah Allah yang ridho kepada awak, maka awak tidak perlu ridho dari orang lain lah gitu. Artinya cukup dengan Allah saja, aman hidup awak baik di dunia maupun di hari akhirat. Itulah hadis-hadis yang berkenaan tentang apa yang dibaca oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik sebelum makan maupun sesudah makan. Artinya mengenai tentang adab-adab ketika makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita simpulkan sedikit Bapak dan Ibu sebelum kita akhiri. Kita ulang kembali di antara adab-adab makan tersebut. Yang pertama adalah mencuci tangan. Ya enggak? Mencuci tangan dan mencuci mulut. Hadisnya setelah kita pelajari. Kemudian yang kedua, menyiapkan sufrah. Nabi itu makan pakai nampan, semacam nampan lah Jawa, talam gitu kan. Rasulullah itu tidak pernah makan di atas meja, sebagaimana yang telah pernah kita dengar hadis sebelumnya, tidak pernah di atas meja lah gitu. Karena tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya makanan tersebut diletakkan di nampan, maka beliau makan di lantai gitu. Nampan itu diletakkan di lantai, maka beliau makan dari nampan tersebut. Tapi salah enggak kalau pakai meja? Salah enggak salah gitu. Tapi kalau pengen mencontoh Rasulullah, makanlah dalam tampek itu terletak di lantai. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makan pakai 3 jari. Kalau makanan tersebut bisa pakai 3 jari. Kemudian yang lama-lama awak agihan ke kawan kalau makan basamu gitu. Yang lama-lama diagiahkan ke kawan. Dan disantuang surang gitu. Diagiahkan kepada kawan. Kemudian membaca doa sebelum makan, baca bismillah. Kemudian tidak mencela makan ketika makan. Tidak mencela makanan ketika kita makan. Ini sudah kita dengar juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kita tutup dengan doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sebenarnya di Minangkabau sudah sangat diajarkan ini semua kepada kita semua. Bahkan hal-hal yang detail diajarkan oleh orang-orang tua awak atau nenek-nenek mama awak kepada awak gitu. Tapi wallahu alam, apakah generasi yang kini gitu kan, generasi yang semakin kekinian, apakah masih diajarkan atau enggak gitu. Maka PR kita adalah terus kita ajarkan adab-adab ini kepada mereka. Jangan sampai menjadi orang yang kurang adab sehingga dia tidak diterima di kalangan orang banyak gitu. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita benar-benar bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.